Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hamdan lillahi alladhi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Walhamdulillahi alladhi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, innahu man yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yaqul Maula azza wa jalla, wa in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Tibtum wa taba masyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita menyaksikan ratusan jiwa manusia, ratusan juta manusia mengumandangkan takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Semiliar mulut menggumamkan kebesaran, kesucian dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak pasang mata tertunduk di hadapan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak hati diharu biru oleh kecamuk rasa bangga, haru, bahagia dalam merayakan hari kemenangan besar ini. Sebuah kemenangan dalam pertempuran panjang dan melelahkan, bukan melawan musuh di medan laga, bukan melawan pasukan dalam pertempuran bersenjata, namun pertempuran melawan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita. Nafsu dan syahwat serta syaitan yang cenderung ingin menjerumuskan kita. Karena pada hari inilah kita meraih kemenangan sesungguhnya, kala cinta mengalahkan iri dan dengki, ketika dendam dan permusuhan terkikis oleh kasih sayang, saat kesabaran dan kejujuran menyingkirkan ego dan dusta. Saatnya kita meraih kemenangan cinta dari sang pemilik cinta. Inilah realisasi doa yang sering dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, karuniakan hamba cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, serta segala cinta yang mendekatkan pada cintamu. Selama Ramadan, kita benar-benar menyelami dan merasakan apa sesungguhnya arti cinta dan kasih sayang. Apa nama rahmah yang sebenarnya? Rahmah Allah diturunkan setiap harinya di sepertiga malam terakhir, saat para pelantun istighfar memohon ampunannya. Rahmah sebagai tanda pembuka bulan Ramadan, yaitu sepertiga pertamanya. Kasih sayang ini pula yang menjadi tujuan pernikahan antara pasangan laki-laki dan perempuan, selain menjadi tanda-tanda kebesarannya. Dan rahmah inilah yang kita ucapkan sebagai salam pembuka ketika bersua dengan sesama saudara. Dalam Al-Quran terdapat surat Ar-Rahman yang menjadi satu-satunya surat yang diambil dari nama Allah, Asmaul Husna, yang Maha Penyayang. Jika kita ingin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita
Dengarkan penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hamba mendekatiku dengan sesuatu yang aku cintai dari perbuatan yang kuwajibkan padanya, dan ia masih terus mendekatiku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku menjadi telinganya, dengannya ia mendengar. Aku jadi matanya, dengannya ia melihat. Aku jadi tangannya, dengannya ia memegang dengan keras. Aku jadi kakinya, dengannya ia berjalan. Tidaklah aku ragu-ragu melakukan sesuatu seperti keraguanku ketika hendak merenggut jiwa hambaku yang beriman. Dia membenci kematian, sedangkan aku tak suka menyakitinya, padahal itu sebuah keharusan." Sebuah pertanyaan sederhana. Sudahkah benar-benar kita menjadi seorang yang penyayang, menyayangi fuqara, anak yatim, janda-janda miskin, dan orang-orang lemah serta tertindas, juga mereka yang tertimpa musibah? Sudahkah bibir kita terbiasa menyampaikan pesan kasih sayang melalui senyum dan perkataan yang baik? Sudahkah tangan kita ringan mengulurkan bantuan dan sedekah sebelum lidah mereka mengirimkan pesan pertolongan? Benarkah setelah sebulan kita dilatih untuk sabar dalam menahan diri, rasa kasih sayang dan pemaaf kita bisa kemudian mengkristal dalam diri kita? Mari kita belajar menjadi pemaaf yang baik dari Yusuf As-Siddiq alaihi salam saat saudara-saudaranya yang dulu membuangnya ke dalam sumur setelah sebelumnya sempat berniat untuk membunuhnya, kini berada di hadapannya ketika beliau sedang berada dalam kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan ayah dan saudara-saudaranya, ia pun menyenandungkan syukur. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitan baini wa baina ikhwati. Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya kenyataan, dan sesungguhnya Allah telah berbuat baik padaku ketika Dia membebaskanku dari penjara dan ketika membawa kalian dari gurun pasir setelah syaitan merusak hubungan antaraku dengan saudaraku. Sungguh lembut hati dan perasaannya. Beliau tidak mengatakan id akhrajani minal jub, ketika mengeluarkanku dari sumur, tapi yang beliau sebutkan adalah id akhrajani minas sijin, ketika membebaskanku dari penjara. Padahal kesalahan saudaranya sangatlah besar, tapi beliau tak sedikit pun menyimpan dendam, bahkan untuk sekedar menyebut perbuatan jahat itu sekali-kali beliau sangat menghindarinya. Mampukah kita menjadi seorang pemaaf yang ikhlas dan sanggup menjadikan masa lalu seperti debu yang dihembus angin maaf dan komitmen persaudaraan? In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Di akhir ayat ini disebutkan afuwan qadira. Ini sangat menarik sekali. Kata maaf disandingkan dengan kekuasaan. Imam Al-Alusi menyimpulkan pendapat Al-Kalbi, Allah yang maha pemaaf dan kuasa memaafkan kesalahan kita, padahal Dia sanggup berbuat apa saja terhadap orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari kemenangan cinta ini, selayaknya kita senandungkan tahmid, tasbih dan takbir kepada Zat yang serba maha dari lubuk hati kita yang terdalam, diikuti oleh amal perbuatan. Selesainya bulan Ramadan bukan berarti misi meraih ketakwaan telah berakhir, karena justru mempertahankan kualitas ketakwaan ini sangatlah berat. Apalagi jika kita mampu meningkatkannya, tentu merupakan prestasi yang luar biasa. Di bulan Ramadan, sesuatu yang bernilai lebih menjadi patokan dan nilai standar. Lihatlah, puasa, tilawah Al-Quran, qiyam, menahan diri, mengendalikan nafsu. Ini menjadi standar. Untuk meraih nilai lebih, masing-masing kita meningkatkannya dengan kualitasnya. Karena dari segi kuantitas mungkin bedanya tipis. Semua kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh, tapi tak semua kita mampu meraih kualitas yang sama. Demikian pula qiyam, baik tarawih ataupun sholat tahajud. Coba lihatlah masjid. Ya, meskipun hari ini kita dihadapkan dengan kondisi wabah, tapi pada biasanya di bulan Ramadan masjid menjadi penuh dari mulai waktu subuh sampai waktu isya, bahkan qiyam, i'tikaf di bulan Ramadan. Jumlah pengunjungnya berlipat dari
hari biasanya. Demikian juga Al-Quranul Karim, masing-masing berusaha minimalnya menghatamkan sekali. Ada yang 2, 3 dan seterusnya. Bahkan ada yang baru mulai menghafal atau menambah hafalan. Ada yang menjadikannya momentum untuk belajar membaca Al-Quran. Di antara 29 atau 30 malam di bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan nilai 1 malam dari nilai 1000 bulan, yaitu malam yang bersentuhan dengan kemuliaan dan keberkahan Al-Quran. Tentu orang-orang beriman berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik nilainya dari 1000 orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Alangkah indahnya jika nilai standar masyarakat seperti ini: jujur, sabar, pandai menahan diri dan mengendalikan nafsu, disiplin, dermawan, maka menjadi orang-orang pilihan dari masyarakat seperti ini. Sangatlah luar biasa. Inilah puncak peradaban umat yang digambarkan Al-Quran. Tokoh-tokohnya adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang sangat mendambakan kondisi ideal tersebut melalui doa dan pengharapan mereka. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penenang hati, dan jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu, pengorbanan kita di bulan Ramadan jangan pernah kita sia-siakan. Mata kita biarkan menahan kantuk untuk melakukan salat malam. Perut kita, tenggorokan kita, mulut kita, bahkan nafsu dan syahwat kita, semua kita tahan dengan baik. Apakah setelah ini kita mencoba untuk melepaskannya kembali? Tidak sayangkah kita dengan anyaman kesabaran kita selama sebulan, menahan lapar dan dahaga di musim kemarau yang cukup melelahkan? Bukankah ini sebuah pengorbanan? Tak salah jika bulan ini disebut dengan bulan Ramadan. Ibnu Mandzur dalam Kamus Lisanul Arab mengatakan bahwa bulan ini dinamakan Ramadan sebab tenggorokan orang yang berpuasa terasa kering dan panas karena menahan haus dan dahaga. Akar katanya berasal dari Ramadan yang berarti sangat panas. Saat ini kita berpuasa di bulan Ramadan yang sesungguhnya, meskipun di awal musim kemarau. Selama itu pula, di bulan ini kita menganyam kejujuran, kedisiplinan, kepekaan dan solidaritas sosial. Lantas alasan apakah yang membuat kita hendak mengurai anyaman yang mulai menguat? Orang yang melakukan hal ini seperti halnya seorang perempuan yang telah memintal benangnya, lalu kemudian ia melepaskannya atau mengurainya kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Lihatlah para sahabat Nabi Muhammad SAW selama 6 bulan setelah Ramadan selalu berdoa supaya amal yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, karena mereka mengetahui kualitas pahala dari Allah serta keberkahan bulan mulia ini. 6 bulan setelahnya mereka pun berdoa dan berharap supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di bulan ini kita belajar berbagi antara si kaya dan si miskin. Di bulan ini kita dilatih untuk bersatu. Semuanya disuruh untuk membatalkan puasa begitu matahari tenggelam, dan semuanya diharamkan untuk makan dan minum ketika azan subuh dikumandangkan. Maka saatnya kita cari titik-titik yang bisa menyatukan kita, dan kita toleran dan berlapang dada dalam hal-hal yang mengharuskan kita berbeda. Di bulan ini kita dididik untuk mi'raj atau naik ke langit. Setelah selama 11 bulan badan kita lebih menyukai berbaring di atas bumi. Di bulan ini kita perbanyak menengadah dengan penuh kekhusyukan. Kepala kita simbol kemuliaan. Di bulan ini kita perbanyak untuk didekatkan ke bumi, bersujud pada Sang Maha Perkasa, tak lain hanyalah untuk mengingatkan bahwa kelak di hari kiamat tak ada yang bisa kita andalkan selain tabungan amal kita. Coba kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ketika menakwil mimpi Raja Mesir. Datang 7 tahun kemakmuran yang diikuti 7 tahun paceklik yang akan menimpa negeri Mesir dan sekitarnya.
Apa yang diandalkan orang-orang Mesir pada musim pacaklik? Tentunya sikap dan pola hidup di 7 tahun yang penuh kemakmuran sangat membantu di masa-masa sulit yang akan datang berikutnya. Seandainya Allah memberi kita kesempatan untuk hidup 60 sampai 70 tahun, sanggupkah kita menyiapkan diri untuk menempuh keabadian nasib kita yang tidak kita ketahui di hari pembalasan kelak? Orang yang cerdas akan pandai merancanakan dengan baik dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang menjauhkan dari tujuan yang sesungguhnya. Untuk memahami singkatnya hidup kita, bisa kita lihat dari apa yang kita alami, atau kita lihat fenomena di sekitar kita. Saat sang bayi dilahirkan, orang tuanya mengumandangkan azan dan iqamah di telinga kanan dan kirinya. Saat kemudian ia mati, ia disolatkan orang-orang tanpa didahului dengan azan dan iqamah. Jadi ia mengarungi hidup bagaikan orang yang akan salat setelah iqamah dan menunggu imam bertakbiratul ihram. Sungguh sangat singkat. Dan nanti di hari kiamat tak lagi didengar alasan dan uzur atas kesalahan dari dosa kita, karena pintu tobat dan amal telah benar-benar ditutup. Dan saatnya pembalasan akan segera dimulai setelah pengadilan benar-benar ditegakkan dengan adil dan terbuka. Maka hari kita di dunia mestilah istimewa dan selalu lebih baik dari hari sebelumnya. Imam Hasan bin Ali mengatakan, Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang kualitas harinya sama dengan kemarin, maka ia tertipu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini bulan Syawal menyambangi kita. Artinya bulan Ramadan telah pergi. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan selama bulan Ramadan. Di dalam sekolah yang bernama Ramadan, jujur, disiplin, sabar, toleran, bersyukur, bersedekah, tekun dan lain sebagainya. Dan satu hal yang menjadi tema pokok kita pagi ini, yaitu belajar memaafkan. Sebelum tausiah ini ditutup, sejenak kita simak kisah 2 orang sahabat yang sedang bermain dan bercengkrama di tepian sebuah danau. Dalam satu kesempatan terjadi perselisihan yang berakibat salah seorang di antara mereka menampar sahabatnya. Sang sahabat terkejut. Ia kemudian berlari ke arah danau. Kemudian ia menuliskan sesuatu di atas pasir. Hari ini sahabatku menamparku. Kemudian keduanya asyik dengan diri sendiri. Orang yang menampar segera menjauh. Ia mengambil kail dan melemparkan ujung senar ke dalam danau. Pikirannya berkelana kemana-mana. Mungkin ia menyesali perbuatannya. Sementara sahabatnya lebih memilih mendinginkan badan dengan berendam dan berenang di danau. Mendadak kakinya kram. Sementara ia semakin ke tengah, ia hampir tenggelam. Segera ia berteriak minta tolong dengan keras. Tanpa pikir panjang, sang sahabat melempar kailnya dan segera meluncur menyelamatkan sahabatnya. Setelah siuman, sang sahabat segera mencari batu yang cukup besar. Kemudian ia menuliskan sesuatu di atasnya. Hari ini sahabatku telah menyelamatkanku. Sambil keheranan ia bertanya pada sahabatnya, kenapa tadi engkau menulis di atas pasir dan sekarang engkau menulis di atas batu? Sambil tersenyum sahabatnya membalas, tadi bukan hanya fisikku yang sakit, hatiku juga sangat sedih. Tapi aku ingin segera melupakan dan mengusir perasaan ini dan melupakan hal tersebut. Maka aku tulis di atas pasir. Kuharap bersamaan ombak yang menghapusnya, kesedihan pun sirna. Sementara saat engkau menyelamatkanku, saat aku akan karam, aku sangat bahagia dan berterima kasih. Aku ingin mengingatnya sepanjang masa. Aku menulisnya di atas batu agar tak hilang. Inilah pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Sudahkah kita mampu memaafkan dengan baik? Innallaha kana afuwan qadira. Karena kemenangan yang hakiki, yaitu tatkala kita bisa mengalahkan nafsu dan ego kita. Kemenangan hakiki terjadi ketika kezaliman tak mendapat ruang di negeri kita. Ketika negeri kita benar-benar terbebas dari segala bentuk penjajahan. Kita songsong kemenangan dengan terus memperbaiki diri dan berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya sebagai tabungan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, terutama kehidupan setelah kematian kita. Dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah dalam sepanjang hidup kita. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun berikutnya, tentunya dengan suasana yang sudah lebih baik daripada kondisi hari ini, di saat kita saat ini diuji dengan musibah pandemi yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkatnya dari bumi yang kita cintai ini. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah